Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, Kemen P3A menyebut kasus pornografi di kalangan anak termasuk kejahatan luar biasa. Data tahun 2016 menyebut lebih dari 63.000 anak di Indonesia telah terpapar pornografi. Anak yang terpapar pornografi sama bahayanya dengan kecanduan narkoba, namun lewat indera penglihatan atau biasa disebut dengan narkolema atau narkoba lewat mata. Dalam sebulan ada kurang lebih 15 kasus narkolema di Bojonegoro. Data tersebut diungkapkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Bapak Sutikno. Beliau mengatakan, seiring dengan perkembangan zaman dan juga pesatnya kemajuan teknologi, orang tua diharapkan waspada terhadap narkolema yang bisa membahayakan jiwa dan kesehatan mental anak. Beliau juga mengajak para orang tua untuk bersama-sama menjaga anak dari bahaya narkotika atau narkolema, apalagi narkolema lewat media gambar, cerita komik, atau video porno yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai dan juga internet. Untuk mengetahui pengertian narkolema, mari simak pembahasan berikut. Apa itu narkolema? Narkolema atau narkoba lewat mata alias pornografi yaitu apa yang kita lihat baik berupa gambar, alur, cerita, foto, maupun video yang melanggar norma-norma. Pada tahun 2016 diambil sampel dari 8 provinsi anak-anak sekolah dasar kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD sekitar 1.600 anak. Ternyata 97% sudah terpapar pornografi dalam kurun waktu 2 bulan. Rata-rata mereka mengakses 30 sampai 60 kali video pornografi. Narkolema ini menyerang otak pada bagian PFC. Apa fungsi PFC? Fungsi PFC atau prefrontal cortex adalah bagian dari otak yang berperan dalam mengatur fungsi eksekutif seperti membedakan yang baik dan yang buruk, mempertimbangkan konsekuensi atau dampak dari perbuatan yang akan dilakukan, membuat keinginan untuk bekerja mencapai tujuan, dan juga fungsi untuk mengendalikan diri. Anak-anak yang tidak dibarengi dengan pengawasan keluarga yang baik, pendidikan agama yang kurang, lingkungan yang tidak mendukung, dan juga lingkungan pertemanan yang buruk, di saat anak tersebut mengalami stres atau banyak pikiran, ia akan kembali menonton video pornografi hingga mengalami kepuasan setelah menonton video pornografi tersebut. Sistemik akan menghasilkan dopamin apabila dilakukan berkali-kali menonton pornografi hingga ketagihan dan akan membanjiri tipe PFC. Akibatnya, orang-orang dengan narkolema dia temperamen atau mudah marah, sulit mengambil keputusan, sulit berkonsentrasi. Banyak kasus pelecehan seksual dan pencabulan kebanyakan dari orang-orang terdekat kita. Baru-baru ini terdapat kasus pelecehan seksual yang dialami oleh siswi SD kelas 6 kalau tidak salah ya, di Malang. Nah, kita pasti mikir nih, kok bisa sih perkosa teman sendiri atau kerabat sendiri gitu. Ya karena memang mereka tidak memiliki karena mereka tidak bisa membedakan hal yang baik dan juga hal yang buruk, dan juga kurangnya ilmu agama, dan salah satunya adalah lingkup pertemanan yang buruk. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa narkolema menyerang otak pada bagian PFC. Lalu, seperti apa sih gejala penurunan fungsi PFC ini? Yang pertama, mudah marah kalau diperingati, tidak sabaran, lebih suka menarik diri, lebih suka menyendiri di kamar dan menguncinya, lebih suka di dalam kamar lagi berlama-lama, sulit berkonsentrasi, dan juga sulit fokus. Nah, kalau untuk orang dewasa, biasanya cepat lupa, kemudian bercandaannya atau bicaranya semuanya dikaitkan dengan pornografi, dan juga sudah menimbulkan masalah dalam kehidupannya, yaitu
mulai putus asa, dan juga kalau tidak melihat konten berbau pornografi merasa tidak berdaya, merasa ada yang kurang. Lalu apakah narkolema ini bisa disembuhkan? Dan apakah PFC yang sudah rusak bisa diperbaiki? Jawabannya bisa selama ada kemauan. Ada beberapa metode pengobatan narkolema. Yang pertama dengan metode psikoterapi, yaitu dengan rehabilitasi, bisa rawat jalan atau rawat inap, kemudian bisa dilakukan di rumah, bisa juga dengan bantuan ke sekolah. Selain itu, yang kedua ada metode konseling keluarga. Apabila faktor ini sudah berdampak pada hubungan kekeluargaan, dicari dulu akar masalahnya dari mana, masa lalunya apa yang menyebabkan dia terlibat masalah hingga larinya ke narkolema. Kemudian ada terapi sidik, yaitu biasanya metode wawancara. Akan diidentifikasi masalah apa saja yang muncul, kemudian dianalisa dan dicarikan solusinya, dan juga nanti ada sesi kontrol. Ada beberapa poin penting untuk mencegah narkolema. Yang pertama, menjaga komunikasi dengan keluarga, memperdalam pendidikan agama, dan juga menanamkan agama pada anak sejak kecil. Untuk orang tua atau keluarga, hendaknya membangun komunikasi yang baik dan juga memberikan pengertian kepada si anak bahwa narkolema ini adalah hal yang tidak baik. Tetap awasi anak-anak kita, putra-putri kita dalam menggunakan internet, dan juga tetap memberikan energi yang positif.